Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ya, yang pasti kalian luar biasa dan pasti dalam keadaan yang sehat. Ya, saat hari ini dimanapun kita berada, meskipun di rumah, ibadah di rumah, kita mematuhi protokol kesehatan ya. Sebelum kita ibadah mulai, minggu-minggu ini masih memperingati hari ulang tahun Indonesia yang keberapa? 75 ya. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, pada saat hari ini kami bisa beribadah. Sungguh kami mengucap syukur Engkau begitu baik. Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah setiap kami Tuhan, beri hati yang baik, fokus kepada Tuhan saat kami memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap, kami mau mulai memuji Engkau, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Siap memuji Tuhan? Kita pujikan Tuhan Yesus baik.
menyembahmu. Shalom adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya? Pasti kalian semua luar biasa. Karena Tuhan Yesus kita, Tuhan yang luar biasa. Baiklah, pada saat ini kita akan kembali bersama-sama dalam sekolah minggu. Untuk minggu ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Semuanya yang ada di rumah, perhatikan semua ya. Duduk yang manis, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari adik-adik semua, anak-anakku semua, kita masuk dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami boleh kembali bersama anak-anak kekasih kami di dalam acara sekolah minggu. Mari Allah, anak-anak-Mu, kami semua mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menyucikan, menguduskan, mengurapi kami semua. Agar firman yang kami dengar pada hari ini kami boleh mengerti, kami boleh renungkan. Dan terlebih dari itu kami boleh lakukan. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang menyukakan hati Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, pimpin kami semua. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Pada kesempatan ini anak-anakku semua, kita ingat beberapa hari yang lalu kita memperingati 17 Agustus. Ya, kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Anak-anak tahu dalam rangka apa itu anak-anak?
dalam rangka bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pada zaman dahulu anak-anakku semua, bangsa Indonesia hidup dalam penjajahan, di bawah kuasa penjajah. Kalau dijajah itu tidak enak, semua serba dibatasi, semua dikekang, semua dilarang untuk melakukan hal-hal yang baik bagi bangsanya. Kita harus taat sama penjajah, kita disuruh apa harus nurut, kita disuruh kerja tidak dibayar kita harus nurut, kalau enggak nurut kita dipukulin, kita dipenjara. Itulah hidup di bawah penjajahan. Jadi tidak enak ya adik-adik semua. Dulu nenek kita, kakek kita hidupnya susah, hidupnya sengsara karena hidup di dalam penjajahan. Tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Lepas dari belenggu, lepas dari kuasa yang sangat menekan hidup bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, itu gambaran kalau seseorang hidup di dalam tekanan, di dalam belenggu penjajahan. Nah, Mem Yati punya cerita. Ada seorang anak yang namanya Tino. Anak ini disayang sekali sama orang tuanya. Tapi si Tino ini anak yang nakal. Tidak taat sama orang tuanya, sering melawan, dikasih tahu yang baik, tidak nurut. Pada suatu hari si Tino ini bermain jauh, naik sepeda. Siapa yang suka naik sepeda ya di sini ya? Boleh, tapi hati-hati dan jangan jauh-jauh. Seperti cerita ini nanti ya, si Tino sudah dinasehati sama papanya. Kalau main sepeda jangan jauh-jauh. Ternyata si Tino tidak mendengarkan nasihat papanya. Akhirnya adik-adik, si Tino ketemu dengan perampok. Ketemu dengan perampok? Iya, ketemu dengan perampok dan sepedanya diminta sama perampok itu. Bukan hanya itu saja, si Tino diikat. Si Tino dibawa ke rumahnya perampok. Lalu Tino dimasukin ke kamar, Tino dikunciin dan Tino tidak boleh keluar rumah. Karena dia disekap sama perampok. Tino harus taat sama kemauannya perampok. Wah, ayahnya yang sudah menasehati tidak didengar, tetap merasa sedih karena anaknya hilang. Ayahnya mencari ke sana ke sini, tidak ketemu. Ayahnya bingung, ayahnya sedih, keluarganya sedih. Kemudian suatu saat ada yang menelpon. Ring. Diangkat teleponnya. Halo, selamat siang. Ini dengan papanya Tino. Iya Pak. Iya Pak. Bapak siapa kok tahu Tino? Saya yang sudah menguasai Tino. Tino di mana Pak? Tino ada di sini. Bapak harus ambil Tino dengan membayar uang 50 juta. Wah, bapaknya kaget. Ternyata Tino diculik. Tino tidak bisa bebas. Tino ternyata dalam bahaya. Bapaknya walaupun tidak didengarkan nasihatnya, namanya orang tua tetap mengasihi anaknya. Bapaknya nyari duit. Bapaknya jual sepeda motor biar dapat duit. Masih kurang. Jual perhiasan ibunya masih kurang. Ada beberapa hal yang dijual agar bapak tadi bisa mengumpulkan uang, bisa menebus Tino. Kemudian telepon lagi perampoknya.
Halo, sudah siap belum Pak uangnya? Sudah Pak, sudah. Bapak harus berikan di tempat ini, tapi jangan bilang polisi. Kalau bilang polisi nanti anak Bapak mau saya bunuh. Wah, bapaknya Tino kaget. Akhirnya dia mengikuti aturannya perampok tadi. Dia diam-diam, tidak mau anaknya celaka. Akhirnya pergi ke suatu tempat yang ditunjukkan oleh perampok tadi untuk menebus Tino agar Tino dibebaskan. Akhirnya Tino dibebaskan anak-anak. Wah, mereka kembali ketemu dalam suatu pertemuan yang sangat mengharukan. Tino diajak pulang. Tino dari peristiwa itu dia menjadi jerah, dia menjadi taat kepada orang tuanya. Karena kalau tidak taat kepada orang tuanya ternyata mendapat celaka. Itu yang dialami oleh Tino anak-anak ya. Nah, jadi bapaknya rela menjual apa-apa. Menjual sepeda motor, menjual gelang kalung dari ibunya untuk menebus Tino biar bebas dari cengkraman perampok tadi. Nah, anak-anak, demikian juga dengan kita. Kita adalah anak-anak Tuhan yang dahulu kita hidup dalam dosa. Kita dikuasai oleh dosa, kita sudah direncanakan untuk dihukum ya, karena upah dosa adalah maut. Kita hidup di dalam kuasa dosa. Kita harus dihukum kelak nanti kalau kita dipanggil Tuhan. Tetapi karena kasih Kristus kepada kita sangat luar biasa, Tuhan Yesus menebus dosa kita. Lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib anak-anak, Tuhan Yesus kerjakan untuk menebus kita dari segala dosa-dosa yang membelenggu kita, dosa-dosa yang akan membawa kita kepada penghukuman. Ditebus oleh kasih Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa di atas kayu salib, menebus kita. Supaya apa anak-anak? Supaya kita dimerdekakan. Coba anak-anak dibuka ya, Galatia. Coba Alkitabnya dibuka. Galatia 5 ayat 1 ya. Memyati bacakan ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Ya, Galatia 5 ayat 1a. Apa maksudnya Tuhan? Tuhan disalib, Tuhan melakukan hal yang luar biasa di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Merdeka dari kuasa dosa. Ya, itu yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus buat anak-anaknya, buat adik-adik semua sekolah minggu di tempat ini, dan juga seluruh dunia yang percaya kepada Tuhan. Itu orang-orang yang sudah ditebus. Sebenarnya semua sudah ditebus anak-anak, tetapi banyak yang tidak percaya, tidak menerima Tuhan Yesus ya. Itu tugas kita ya, kita sebagai anak-anak Tuhan harus jadi saksi. Nah anak-anak, setelah kita ditebus oleh Tuhan Yesus, kita bagaimana? Wah, aku sudah ditebus sama Tuhan Yesus, sudah merdeka, sudah enggak dihukum. Ayo kita buat dosa lagi. Bukan itu. Ya, bukan itu. Ya, tetapi Tuhan katakan, ya, karena itu berdirilah teguh. Jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Ya, Galatia 5 ayat 1 ya, yang belakang ya, yang bagian B ya. Kalau sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita sudah menjadi merdeka,
kita jangan lagi menjadi hamba dosa, tetapi kita harus berdiri teguh. Ya, berdiri teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kuk perhambaan itu apa? Kuasa-kuasa dosa. Anak-anak tahu kuk enggak ya? Anak-anak pernah lihat Pak Tani di sawah yang membajak pakai sapi, pakai kerbau. Nah, itu anak-anak di sini dikasih kayu, ya. Terus ditarik sama Pak Tani, ya. Dikasih kayu, di sini dikalungi kayu gini ya, biar sapinya itu enggak kemana-mana anak-anak ya. Itu namanya kuk. Lah, kalau anak-anak Tuhan dikenai kuk, anak-anak Tuhan masih tetap membawa kuk dosa, berarti anak-anak masih diatur oleh dosa, masih menjadi hamba dosa. Tuhan Yesus katakan, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Lalu bagaimana sebagai anak-anak Tuhan? Adik-adik, kalau sudah dimerdekakan Tuhan, bagaimana? Kita harus melakukan firman Tuhan, hidup menjadi manusia baru. Manusia baru itu gimana, Mem? Apa bajunya baru, celananya baru, sepatunya baru gitu? Bukan ya. Manusia baru itu adalah manusia yang sudah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan duniawi yang jahat. Kita lihat ya, Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 5, begini firman Tuhan. Manusia baru, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Nah, anak-anak masih lakukan itu enggak ya? Ternyata anak-anak hal yang disebutkan tadi ya, jahat, serakah, ya, suka mikirin hal-hal yang jorok, itu ternyata sama dengan penyembahan berhala. Wow, ternyata anak-anak penyembahan berhala itu bukan hanya ini ya, ini bikin berhala terus disembah-sembah, bawa sesaji, bawa makanan, berdoa di situ, bukan hanya itu. Ternyata kita berpikiran cabul, kita berbuat jahat, kita serakah sama dengan penyembahan berhala. Untuk itu ayo anak-anak, tidak boleh mikirin yang jelek-jelek, ya, tidak boleh mikirin yang kotor-kotor. Jangan berbuat jahat ya. Ayo kita tinggalkan itu, karena itu ternyata sama dengan penyembahan berhala. Terus kemudian apa lagi? Kolose 3 ayat 8, Mem Yati lanjutkan. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah. Siapa yang masih suka marah-marah? Ngamuk sama mamanya, buang-buang barang. Terus mamanya diomelin ya, ternyata ndak boleh ya anak-anak. Harus dibuang itu ya, itu adalah dosa. Apalagi geram. Geram itu gimana toh? Aku sebel sama itu, mau tak ya, mengancam dari dalam hatinya ya, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Ayo, siapa yang masih suka ngomong kotor? Kebun binatang diomongin ya, keluar dari mulutnya untuk nyebutin teman-temannya. Enggak boleh ya anak-anak ya, tidak boleh ya. Berdusta, jangan lagi kamu saling mendustai. Ternyata bohong juga enggak boleh. Ada enggak ya yang masih suka bohong ya? Nah, anak-anak GBI
Tidak ada ya yang bohong ya mulai sekarang ya, karena sudah dimerdekakan Tuhan ya. Itu adik-adik ya, jadi setelah kita dimerdekakan Tuhan dengan pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa di atas kayu salib, kita jadi hamba merdeka, dibebaskan dari kuasa dosa. Kita harus menjadi manusia yang baru agar kita merdeka melakukan kebaikan, kita boleh sukacita, kita bisa menjadi berkat bagi sekeliling kita, dan nama Tuhan semakin dikenal. Banyak orang yang bertobat untuk dimerdekakan oleh Tuhan. Demikian ya adik-adik ya firman Tuhan pada hari ini. Kiranya adik-adik semuanya setelah dimerdekakan Tuhan, kita harus jadi manusia baru yang meninggalkan segala kejahatan dan kita hidup di dalam pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih, berkati anak-anak-Mu semua Tuhan yang telah mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau tuntun pimpin anak-anak-Mu semua agar anak-anak kami menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, mengerti kalau mereka sudah dimerdekakan Tuhan dan menjadi manusia baru yang hidup berkenan kepada Tuhan, boleh menjadi berkat bagi sekelilingnya dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami sungguh yakin dan percaya di saat kami semua melakukan firman Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan akan terjadi di dalam setiap kehidupan kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ayo anak-anak sebelum kita selesai kita teriakkan merdeka 3 kali ya. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.